Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Sudarsana, mahasiswa EPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang ketiga, LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hari ini saya akan melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Manggis. Berikut adalah video pembelajaran saya. Om Santi 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 Om. Berdiri. Baturan menjadi umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, biar semangat, kita lihat dulu sejenak. SMK Bisa. SMK Hebat. Kanesam Jaya. Baik, kali ini sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan mengabsen kehadiran untuk dari anak-anak sekalian, ya. Desa Mades Sri Widyakari, IKB Ari Pramana, IKB Siwakarna. Baik, seperti yang Bapak kemarin katakan bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang kedua, masih lengkap materinya yaitu mengenai teks argumentasi, namun tujuan pembelajarannya yang berbeda. Ya, nah jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menemukan ide pokok dan ide-ide jelas yang ada di setiap teks paragraf argumentasi. Yang kedua adalah siswa diharapkan mampu membuat apa? Membuat ya, katakan ya. Siswa dianggap mampu membuat ya, yaitu membuat satu buah paragraf teks argumentasi bertemakan apa? DKS, ya. Nah, itu. Nah, sebelum Bapak lanjut, jadi saya ingin membuka dulu pikiran anak-anak, mungkin masih ingat, ya. Biasanya dalam sebuah paragraf ada berapa ide pokok? Ya. Ya, satu ide pokok, ya. Dalam setiap paragraf biasanya dia terdiri dari satu ide pokok. Nah, kalau ide penjelas, ya, kan? Ide penjelas lebih dari satu. Ya, ide penjelas itu biasanya lebih daripada satu, karena dia menjelaskan ide pokok yang harus dilengkapi dengan kalimat-kalimat penjelas yang lain. Nah, untuk memastikan atau untuk mengingatkan kembali dan pemahaman anak tentang paragraf argumentasi, sekarang Bapak akan putarkan video pembelajaran mengenai teks argumentasi. Silakan disimak dengan baik, ya. Soalnya nanti setelah pembelajaran atau video pembelajaran yang Bapak putar, nanti Anda akan melakukan kerja kelompok dengan menjawab KPD yang Bapak sudah siapkan. Tentu silakan kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak semua, pada hari saya lahir. Kali ini akan mulai belajar yang memiliki aktivitas pada pertama ini kita akan belajar mengenai teks argumentasi yang merupakan pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 di Pasar pada kurikulum kita. Nah, saat yang pertama ini kita akan berkenalan dulu mengenai teks argumentasi dengan tema mengenalkan dan mempromosikan produk pangan kami Indonesia. Kali ini yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai pengertian teks argumentasi, tujuan teks argumentasi, dan ciri teks argumentasi. Sudah siap belajar dengan Ibu Maisha? Mari kita mulai.
Anda akan mempelajari jenis teks argumentasi dan teks persuasi. Dalam bab ini juga akan mengkaji lebih dalam tentang ciri-ciri kedua jenis teks tersebut dan langkah-langkah membuat kedua jenis teks tersebut. Dan pada akhir bab, Anda nanti akan berlatih menulis esai dengan menggunakan teks argumentasi dan membuat poster sebagai salah satu jenis teks persuasi. Nah, sebelum kita mempelajari teks argumentasi, Anda apakah sudah tahu apa sih teks argumentasi itu? Mungkin sebelumnya Anda sudah pernah belajar ketika SMP. Apa sih teks argumentasi? Sebelum kita menjawab apa itu teks argumentasi, mari kita bacakan dulu teks berikut yang berjudul Kata Para Mitra. Anda akan diberikan waktu untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, apakah Anda sudah selesai membaca teks tersebut? Bagaimana pendapat Anda mengenai teks argumentasi tersebut? Nah, pada teks tersebut kita ketahui bahwasannya selain beras, Indonesia juga memiliki sumber pangan yang lain, yaitu sagu. Apalagi ternyata Indonesia memiliki lahan sagu terluas di dunia yang merupakan potensi baik dalam pengelolaan dan ketahanan pangan lokal Indonesia. Hanya saja kita masih terkendala dalam pemanfaatan sagu dan juga masih perhatian terhadap sagu ini, padahal kita memiliki potensi yang sangat besar. Nah, dari teks tersebut sudah bisa disimpulkan apa sih itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif dan bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, kembali lagi pada teks ini, bahwasannya di dalam teks tersebut dijelaskan bahwa penulis ingin meyakinkan bahwasannya selain beras, Indonesia juga memiliki potensi pangan lain yaitu sagu. Nah, ini menyatakan fakta bahwasannya Indonesia memiliki lahan sagu terluas di dunia. Hanya saja masih kurang perhatian, dan itu merupakan fakta dan juga opini yang disampaikan oleh penulis untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Bagaimana? Sudah bisa dipahami mengenai pengertian teks argumentasi? Setelah kita memahami pengertian teks argumentasi ini, nah menurut Anda apa sih tujuan teks argumentasi itu dibuat? Ada 4 tujuan teks argumentasi itu dibuat, kita akan bahas satu-satu. Pertama, teks argumentasi itu ditulis untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat penulis, kebenaran berpikir dalam mandat suatu permasalahan atau peristiwa yang diekspresikan dalam bentuk teks argumentasi. Jadi, tidak heran jika dalam teks argumentasi pada topik yang sama kita akan melihat berbagai pandangan, karena itu tergantung dari sudut pandang penulis-penulisnya. Yang kedua, untuk mempengaruhi tingkah laku saat pandangan atau pendapat penulis dituangkan dalam teks yang jelas, logis, dan berdasar data, maka pembaca dapat menarik kesimpulan dan berpendapat yang kemudian dapat mempengaruhi tingkah laku pembaca terhadap isu yang sedang dibahas. Nah, teks argumentasi ini dibuat berdasarkan opini penulis itu tujuan untuk mempengaruhi cara berpikir pembaca, supaya pembaca juga secara tidak langsung menyetujui atau berpikir apa yang sama sebagaimana penulis, karena yang penulis mengungkapkan opininya juga berdasarkan data-data yang mendukung sehingga dapat lebih membuat pembaca percaya mengenai apa yang diungkapkan penulis. Yang ketiga, untuk menarik simpati pembaca, penulis dapat menarik perhatian pembaca dengan teks yang meyakinkan dan didapatkan dari sebagai data yang didapatkan oleh penulis untuk menulis sebuah teks argumentasi dan disampaikan dengan data, itu akan mampu menarik simpati pembaca. Dan yang keempat, untuk membuktikan kebenaran secara logis sehingga isu yang dibuat dan tersebar di kalangan masyarakat tidak lagi simpang siur kebenarannya. Jadi, teks argumentasi ini juga kadang-kala digunakan untuk meluruskan pandangan masyarakat mengenai isu yang sedang beredar, tentunya diungkapkan melalui data dan fakta sehingga isu tersebut bisa diluruskan secara data. Nah, selanjutnya apa saja sih ciri teks argumentasi? Bagaimana kita bisa membedakan ini adalah teks argumentasi dengan teks lainnya? Ada 4 ciri teks argumentasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, teks argumentasi itu mampu menunjukkan bukti dan kebenaran dari suatu isu. Jadi, selain dia menjelaskan pandangan penulis mengenai suatu hal atau suatu isu, dia juga mampu memberikan bukti-bukti dan data-data yang akurat yang mendukung isu tersebut. Lalu selanjutnya menggunakan bahasa derogatif atau bahasa yang sebenarnya tegas dan tidak berbelit-belit. Jadi dia tidak perlu menggunakan bahasa yang menggunakan pengungkapan, hanya menggunakan bahasa yang langsung dan tidak berbelit-belit sehingga dapat segera bisa dipahami oleh pembaca tanpa perlu mengartikannya lebih lanjut. Selanjutnya ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan
lagi, poin penting dalam tes argumentasi adalah selain opini penulis juga dilengkapi dengan data dan fakta yang bisa dipercaya sehingga membaca hanya mengunjungi dan bisa mempercayai opini tersebut. Dan yang terakhir, ditulis secara objektif sehingga dibutuhkan batasan dan menghindari nilai-nilai emosional. Nah, meskipun dia merupakan opini dari seseorang, tapi tidak memasukkan nilai-nilai emosional. Jadi, merupakan hal-hal objektif yang dilihat melalui pandangan seseorang, tapi tetap saja dia tidak subjektif, melainkan objektif, tidak memasukkan nilai-nilai emosional. Bagaimana bisa dipahami mengenai teks argumentasi? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai pengenalan teks argumentasi, pengertian, tujuan, dan juga ciri teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal Indonesia. Bagaimana bisa dipahami untuk materi ini? Pada materi selanjutnya, silakan. Baik, itulah tadi mengenai tentang video pembelajaran, yaitu teks argumentasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan mengenai bagaimana nanti Anda menentukan ide pokok dan ide-ide pembedas yang ada pada teks yang nanti Bapak akan bagikan atau nanti Bapak akan tampilkan lagi di video selanjutnya ya. Nah, jadi ide pokok itu adalah hal yang mendasari dari sebuah paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu berada di awal paragraf. Di samping itu, ide pokok juga bisa berada di akhir paragraf. Tergantung apakah dia teksnya berbentuk induksi atau teksnya berbentuk deduksi. Nah itu. Nah, sedangkan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok itu. Ya, itu kalimat penjelas. Nah, biasanya kalimat penjelas ini dia terdiri dari beberapa kalimat. Ya, nah yang penting nanti kalimat penjelas itu dia memiliki satu kepaduan yang utuh dari ide pokok tersebut. Nah itu, ya. Nah sekarang biar Anda lebih memahami bagaimana Anda menentukan ide pokok dan ide penjelas. Nah sekarang Anda silakan bentuk kelompok dulu, ya. Nanti akan saya bagikan teks, salah satu teks, ya. Yang nanti Anda akan mengidentifikasinya untuk menentukan ide pokok dan ide penjelas. Silakan dibagi dulu kelompoknya. Gimana sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai kita akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian melalui LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah sekarang Bapak akan ajak ya. Bapak akan ajak presentasinya, kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk melakukan presentasi. Baik, sebelum kami memulai presentasi, kami akan menampilkan tangan jari umat. Perkenalkan, nama saya Dika Dea Artinu dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dika Dea Investigasi dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Niko Kakak Tari dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Budi Nasri dan sebelah saya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD yang akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, pada teks di atas terdapat beberapa ide pokok, silakan memberikan dan identifikasi. Pada teks di atas saya menentukan satu ide pokok, yaitu pengembangan ketahanan pangan lokal berbasis sapi dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, saya akan membacakan soal yang kedua. Pada teks di atas terdapat beberapa ide penjelas, silakan tentukan dan identifikasi. Terdapat 5 ide penjelas yang kami tentukan. Yang pertama, potensi sagu sebagai sumber pangan. Sagu memiliki potensi besar sebagai sumber pangan yang dapat menggantikan beras. Yang kedua, tantangan dalam pengembangan sagu. Perhatian terhadap sagu masih minim dan pengolahan
merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru. Solusi inovatif dan ekspresi unik memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi ide mereka sendiri. Selain itu, PKS juga dapat memperkaya lingkungan belajar dengan adanya beragam perspektif dan pendekatan yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan suasana yang lebih dinamis dan inspiratif di dalam kelas. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan sistem pendidikan untuk mendorong dan memberikan apresiasi terhadap ide-ide kreatif yang dihasilkan. Dengan demikian, PKS dapat menjadi sumber daya peserta dalam menciptakan generasi yang inovatif dan berdaya saing di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Paman Santi. Silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Karena presentasi dari beberapa kelompok yang memang sudah mewakili dari kita semua. Nanti untuk kelompok yang belum presentasi, nanti kami akan meminta hasil daripada kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu antara kelompok 2 dan kelompok 4. Ya. Nah, jadi sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, sebaiknya kalian ke tempat duduknya masing-masing dulu. Ya, silakan kembali. Nah, baik, tadi sudah beberapa kelompok sudah melakukan presentasi dari apa yang kita pelajari hari ini mengenai bagaimana kita mengidentifikasi dan menentukan ide pokok dan ide penjelas yang ada di setiap teks yang terdapat pada teks paragraf argumentasi. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan rekan-rekan. Ya, silakan. Ya, berdiri, silakan. Mengambil pengertian, tujuan dan ciri dari teks argumentasi, mencari ide pokok dan ide penjelasan dari teks argumentasi, membaca dan memahami teks argumentasi tersebut pada fakta nasional, memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan yang ada pada teks tersebut, membuat satu paragraf dengan PKS. Ya. Ini adalah kesimpulan dari materi pada hari ini. Ya, jadi Anda bisa mengetahui apa itu teks argumentasi, ciri-ciri daripada teks argumentasi, tujuan daripada teks argumentasi, dan bagaimana cara Anda untuk menemukan ide pokok dan ide penjelas yang ada pada teks argumentasi. Ya, nah jadi demikianlah pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, ya, kita akan merefleksi dulu tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, silakan ketua kelas, ini ada kertas dibagikan, ya. Dibagikan satu-satu, kertasnya bebas, ya, bebas. Silakan dibagikan, nanti silakan Anda tempelkan di papan tulis yang nanti Bapak akan isi tulisan, ya. Kemudian jika Anda memilih, ada 3 pilihan nanti di papan tulis. Yang pertama adalah menyenangkan, yang kedua adalah biasa saja, kemudian yang ketiga adalah kurang menyenangkan. Anda boleh menempel di masing-masing kalimat kata itu, sertakan juga alasannya. Silakan. Baik, jika sudah selesai, silakan ditempelkan ke depan. Bapak sudah ada tulisan menyenangkan, biasa saja, dan kurang menyenangkan. Nah, ini merupakan kegiatan dari refleksi pembelajaran kita hari ini, baik Anda selaku siswa dan saya selaku guru. Silakan. Baik, kita kasih hapus dulu.
karena anak sempat menonton video, jadi pembelajaran begitu menyenangkan. Nah, sebagai akhir kata, ya, Bapak ucapkan rajinlah belajar karena kita tidak intinya akan selalu belajar. Ya, pepatah mengatakan setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi jadikanlah itu sebagai panduan hidup, ya, sehingga Anda tidak akan intinya untuk belajar. Ketika Anda meninggalkan sekolah ini, sampai di rumah, kemudian Anda di masyarakat juga Anda akan belajar. Jadi, ya, jangan berhenti untuk belajar dan capailah tujuanmu sesuai dengan cita-cita. Baik, sebagai akhir kata kita tutup dengan doa. Ini betul. Ya, silakan doa dulu. Berdiri. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan Paramo Santi. Atura Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.